Baik, Shalom Sobat Maestro dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama dengan kami di podcast Sukabawa. Ya, dimanapun Anda berada, tentunya belum terlambat ya kalau saya mengucapkan selamat Paskah ya, karena kita masih ada di nuansa Paskah pada hari ini. Nah, tentunya pada siang hari ini juga saya tidak sendiri. Kembali saya akan ditemani oleh Bapak Gembala kami, yaitu Pendeta Elias Setiawan. Selamat siang kok, Shalom. Ya, selamat siang, Sam. Apa kabarnya nih Shalom. kok? Ya, luar biasa. Walaupun Luar kemarin ini biasa ya. cukup capek. Puji Tuhan ya. Kita boleh Iya, diingatkan kembali kebangkitan Kristus di minggu-minggu ini kok ya. betul, betul. Ya, baik Sobat Maestro, pada memasuki bulan yang baru ini di bulan April, kita kembali akan berbincang, kita akan ngobrol dengan Bapak Gembala. Kalau Bapak Ibu Sobat Maestro masih ingat di bulan Maret lalu, kita sudah membahas satu tokoh yaitu Raja Yosia. Dan sepanjang bulan April ini juga kita akan membahas satu tokoh yang sangat luar biasa, yaitu Abraham. Di mana berbicara tentang tokoh Abraham ini, kita akan belajar tentang iman Abraham, kita akan belajar tentang teladan-teladan apa yang bisa kita pelajari dari perjalanan Abraham. Dan tentunya bukan hanya yang terjadi pada waktu itu saja, tetapi dari tokoh Abraham ini kita akan belajar banyak hal kok ya. Iya, Ya, betul, betul. oke, langsung saja mungkin di pertemuan pertama ini atau di siang hari ini kita akan belajar dari Abraham, yaitu berkaitan dengan iman dan ketaatan gitu ya, dimana sekali lagi Abraham dalam perjalanan yang begitu panjang, dalam perjalanan yang sangat melalui banyak proses gitu, tapi kemudian kita tahu bahwa Abraham memiliki iman yang begitu taat kepada Tuhan. Sekalipun sekali lagi ada banyak hal yang mungkin tidak masuk akal, ada banyak hal yang saya pun mungkin kok kalau menjadi di posisi Abraham mungkin belum tentu bisa gitu ya melewati berbagai hal gitu. Tapi ya Iya, kembali lagi kita akan belajar bahwa Abraham adalah pribadi yang benar-benar menunjukkan iman dan ketaatannya itu luar biasa gitu. Nah, dalam perjalanannya ya sekali lagi Abraham melewati di babak pertama aja ini udah istilahnya kok diuji gitu ya. Bagaimana iya, Abraham ini menjadi seorang yang taat atau justru ya istilahnya dia punya pemikiran sendiri gitu ya. Ya betul. langsung saja mungkin kalau kita membahas di Kejadian 12 nih kok. Kejadian 12 mulai Iya, ayat 1 dan kemudian sampai ayat yang ke-9 ini kan cerita awal gitu ya, cerita awal bagaimana akhirnya Tuhan memberikan apa ya perintah kepada Abraham untuk keluar dari negeri, keluar dari tempat yang sebelumnya Abraham tinggal bersama dengan sanak keluarganya. Mungkin boleh dikatakan di sana sudah dalam kondisi nyaman lah gitu ya, kondisi nyaman, iya, kondisi yang bersama dengan keluarga, istilahnya menjalani kehidupan yang ya layaknya orang-orang pada waktu itu gitu. Tapi di iya, sini ya betul. justru kalau kita melihat di ayat yang pertama ya dari 12 Kejadian 12 ini, di sini dikatakan berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Nah, dari satu ayat ini aja kita kemudian ya berpikir gitu bagaimana di sini ada dua pilihan gitu ya. Abraham taat kepada Allah atau Abraham ya bisa saja sekali lagi Abraham bisa saja dia menuruti atau dia punya keputusan sendiri gitu. Tapi ya sebelum lebih jauh nih kok mungkin Koko bisa menambahkan nggak kok maksudnya pergumulan awal ini kok gimana nih kok? Iya, iya. Ya, kalau kita membaca kisah Abraham ini ya di awalnya yang dimulai dari Kejadian 12 ayat 1. Di situ dikatakan berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ya. Nah, ini memang seperti yang tadi Sam katakan bahwa perintah Tuhan ini merupakan sebuah perintah yang ya maksudnya akan disikapi oleh Abraham itu bisa dengan ketaatan atau ya dia menolak gitu. Ya, Nah, tetapi kalau saya berpikir gitu ya,
menghadapi perintah itu sebenarnya ragu juga untuk berani taat gitu ya, karena seperti tadi saya bilang, dia sudah berada di dalam situasi yang nyaman, yang semuanya settle ya, sudah tertata rapi lah, ada keluarganya di sana, ada mungkin juga usahanya sudah berjalan dengan baik, lalu dia disuruh pergi, tetapi ke tempat yang dia sendiri nggak tahu gitu. Ya. Nah, mungkin kalau saya ilustrasikan ya Sam, misalnya saya bilang sama Sam, coba kamu tolong lari dari sini 1 kilo gitu ya. Mungkin ya Sam akan ya udahlah dijalanin, walaupun mungkin jauh, melelahkan, tapi 1 kilo tuh udah ada bayangan gitu ya segimana. Tapi kalau misalnya saya bilang, Sam kamu lari pokoknya sampai nanti ketemu mobil Avanza merah dengan nomor polisi misalnya sekian-sekian. Betul. Nah itu kan ya mungkin ketemu di 100 meter, tapi mungkin 10 kilo juga masih belum ketemu gitu. Nah itu sebuah tantangan ya, iman atau ketaatan kita tuh diuji. Waduh, udah 2 kilo, udah 5 kilo masih nggak ketemu-ketemu nih. Apa mau diterusin atau enggak? Nah, saya lihat bahwa mungkin ini salah satu ya dari berbagai fragmen kehidupan Abraham yang membuat dia menjadi orang yang seperti di dalam surat Yakobus berkata bahwa dia adalah bapa orang beriman. Ya, dia sudah menunjukkan imannya itu pergi ke sebuah tempat di mana dia tidak tahu di sana bagaimana, berapa jauh, tapi dia belajar untuk taat gitu. Nah ini merupakan suatu keteladanan yang luar biasa mungkin Sam ya, yang kita bisa lihat dari Abraham ini. Ya, makanya mungkin ya kembali lagi kalau saya pribadi pun gitu kan jadi Abraham pada waktu itu. Tentunya mungkin di Alkitab sendiri pun kan tidak ada diceritakan gitu bahwa misalkan Abraham mengalami mujizat tertentu atau pertolongan tertentu gitu yang bisa membuat akhirnya dia istilahnya langsung percayalah gitu akan perintah Tuhan ini gitu. Tapi ya tiba-tiba saja di sini kalau kita lanjutkan gitu kok ya di ayat yang keempat gitu ya, ketika tadi ayat 1 sudah jelas bahwa berfirman Tuhan untuk kemudian Abraham pergi dari tempat itu, di sini langsung dikatakan lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Nah ini luar biasa gitu kok, maksudnya istilahnya ya kembali lagi tidak bertanya terlebih dahulu, tidak ragu, dan kemudian istilahnya ya langsung berangkat gitu. Nah ini menunjukkan sebuah keputusan yang luar biasa gitu. Ketika Allah memberikan perintah itu dan Abraham kemudian melakukannya gitu ya. Kembali lagi yaitu tadi tanpa ada pertanyaan apapun gitu. Iya, betul. Ini luar biasa sekali gitu. Sosok Abraham ini gitu. Nah, mungkin di masa-masa sekarang gitu kok ya kayak saya pun gitu pernah mirip-mirip mengalami hal seperti itu, nggak gampang gitu. Untuk kemudian kita istilahnya melakukan apa yang Tuhan suruh tanpa bertanya itu istilahnya tanpa ragu, tanpa bertanya itu nggak mudah gitu. Saya pernah punya pengalaman juga gitu ketika sekitar 2005 lah ya, 2005 ketika masa-masa remaja pemuda gitu ya cukup aktif juga gitu melayani di gereja pada waktu itu. Tiba-tiba ada boleh dikatakan pemimpin rohani lah gitu yang berkata istilahnya, udahlah Sam, kamu mah sekolah Alkitab aja, melayani Tuhan dengan sepenuh waktu lah gitu. Singkat cerita gitulah. Saya pikir mungkin ya itu juga mungkin ya hari ini nggak seperti Abraham. Tuhan mungkin waktu itu berfirman langsung, tapi kan bisa kalau hari ini mungkin Tuhan bisa pakai orang-orang terdekat, Tuhan bisa pakai para pemimpin rohani untuk menyampaikan sebuah pesan kepada kita. Nah waktu itu saya istilahnya ya nggak langsung setuju gitu. Saya langsung istilahnya banyak alasan, enggak lah saya mah kerja aja, saya mah
bisa kerja nanti pelayanan juga. Pokoknya istilahnya denial gitu kok. Jadi istilahnya nggak seperti Abraham lah gitu yang langsung istilahnya oke, berangkat sekalipun ya itu tadi tempatnya belum tahu kemana, Tuhan akan bawa kemana gitu. Itu terjadi tahun demi tahun sampai di satu titik ya memang ya akhirnya saya pun menyerah lah istilahnya seperti itu gitu. Jadi ya tidak mudah lah gitu. Ya sekalipun ya iman Abraham ini tentunya tidak terjadi dalam sekejap ya kok ya. Sekalipun di sini mungkin di perikop ini ada 9 ayat gitu ya yang dijelaskan gitu. Tapi mungkin Koko bisa lihat nggak pergumulan atau mungkin ada sudut pandang lain nggak kok ketika ya Tuhan berfirman terus Abraham menyikapinya seperti apa? Kalau dari Kejadian 12 ini kok. Ya, saya pikir memang dari apa yang Tuhan sampaikan kepada Abraham ya, Tuhan perintahkan ke Abraham itu memang di situ selain ya dia tidak tahu harus pergi kemana, tetapi Tuhan juga memberikan janji ya bahwa dia itu akan menjadi bangsa yang besar, dia akan diberkati, dia juga akan memberkati orang-orang bahkan seluruh kaum katanya ya di muka bumi ini akan diberkati oleh keberadaan Abraham yang saya kira itu tidak lepas dari panggilan tadi gitu atau dari perintah tadi bahwa ketika Abraham beriman dengan janji Tuhan tersebut, dia percaya bahwa Tuhan memimpin dia ke suatu tempat untuk menggenapkan rencana Tuhan bagi kehidupannya dan bagi keturunannya. Dia itu akan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Nah, saya pikir perjalanan iman setiap kita ya, kalau kita refleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari, saya percaya bahwa ketika Tuhan berfirman kepada kita ya, supaya kita taat dalam satu hal, dalam satu bidang, dalam kehidupan kita, maka pasti ada tujuan Tuhan di sana gitu. Pasti ada maksud Tuhan yang indah melalui perintahnya itu atau firman-Nya itu. Dan kalau kita mentaatinya, tentu itu menjadi suatu hal yang luar biasa ya. Iya, jadi kata kuncinya itu kok ya, bagaimana panggilan Tuhan dalam bentuk apapun ya. Ya tentunya di masa kini juga dalam bentuk apapun itu yakinilah gitu bahwa akan ada rencana Tuhan. Ya sekalipun sekali lagi Abraham juga tidak tahu maksudnya apa dan segala macam yang ada di depan, tapi toh betul semuanya tergenapi kok ya. Semuanya tergenapi. Betul. Dan itu ya membuat akhirnya ya di perjanjian baru pun Ibrani menyatakan bahwa akhirnya Abraham dinyatakan sebagai pahlawan iman, tercatat di Ibrani bahwa dia menjadi seorang pahlawan iman gitu ya. Sekalipun ya itu tadi tidak mudah untuk kemudian Abraham bisa mentaati apa yang Tuhan perintahkan gitu. Nah, kembali lagi gitu kok setelah dalam perjalanan ini gitu ya, mereka berjalan, mereka keluar dari tempat itu ya tentunya sekali lagi Alkitab tidak mencatat ada yang namanya pergumulan gitu ya, ada yang namanya keraguan gitu, tapi ya Abraham menjalani gitu proses ini gitu, sekalipun ya itu tadi tidak masuk akal, sekalipun mungkin di luar rencana dia. Nah ini yang kadang-kala kok yang mungkin dihadapi sobat-sobat maestro hari ini gitu ya. Sebagai pribadi atau sebagai keluarga kan tentunya sudah punya plan tertentu kok ya dalam menjalani kehidupan gitu. Tapi mungkin di tengah perjalanan bisa aja Tuhan sepertinya contoh konkret, misalkan Tuhan bawa sepertinya harus pindah kerjaan mungkin gitu, terus harus pindah keluar kota gitu, mungkin anak-anak muda pindah sekolah dan lain sebagainya. Nah itu mungkin Koko bisa ini nggak, kira-kira apa sih tanda-tanda kalau memang itu tuh dari Tuhan gitu. Nah ini kan banyak sekarang kok ya, pindah kerja lah atau pindah apa gitu. Kira-kira apa yang harus diperhatikan kok bahwa sesuatu itu dari Tuhan gitu, sehingga Sobat Maestro juga bisa memutuskan bahwa ya itu tadi akan melihat bahwa kalau itu dari Tuhan, ya Tuhan akan bawa kepada sebuah tujuan yang baik gitu, dan kita akan dibawa menjadi berkat gitu kok. Seperti Abraham.
Ya, saya pikir hal yang pertama mungkin yang menghadapi situasi-situasi di mana kita harus mengambil keputusan-keputusan yang sulit gitu ya, atau mengambil langkah di mana masa depan kita tuh mungkin akan sangat tergantung dari keputusan itu. Nah, saya pikir sama seperti Abraham ya, ketika Allah berfirman kepada Abraham, Abraham nggak, wah ini jangan-jangan ini suara setan atau suara apa gitu ya, suara hati sendiri. Nah, jadi menurut saya adalah hal yang sangat penting untuk kita itu bisa tahu gitu, ini kehendak Tuhan atau bukan. Dan itu tentunya dibangun ya, atau dilatih dari bagaimana persekutuan pribadi kita dengan Tuhan, keintiman kita dengan Tuhan melalui pembacaan firman, melalui doa. Karena itulah yang menurut saya akan membuat hati kita itu semakin tajam gitu ya. Telinga rohani kita itu semakin tajam untuk mendengar apa yang Tuhan mau nih di dalam kehidupan kita. Jadi misalnya ketika kita ada misalnya kerjaan ya yang kelihatannya menggiurkan. Nah, mungkin saja itu menjadi satu hal yang cobaan gitu ya, atau dalam tanda kutip bisa membawa kita kepada satu situasi yang akhirnya kelihatannya indah pada awalnya, tapi sebenarnya akan mungkin menghancurkan masa depan kita atau destiny kita, panggilan kita. Tetapi tidak dapat dipungkiri juga bahwa kadang-kadang Tuhan menguji kita ketika Tuhan meminta kita untuk melakukan sesuatu, itu tuh menguji kita untuk berani nggak kamu melangkah dengan iman, gitu. Nah, itu menurut saya tidak lepas dari bagaimana kita dapat menangkap apa yang menjadi suara Tuhan gitu. Dan sekali lagi itu tidak instan gitu ya Sam ya, harus dibangun terus, dilatih terus, sehingga kita semakin peka pada kehendak Tuhan. Mungkin kita bisa kemudian minta tanda-tanda gitu ya. Kalau memang Tuhan menghendaki saya untuk melakukan ini, ya kiranya Tuhan kasih tunjuk lain atau tanda yang meneguhkan gitu. Memberi damai sejahtera misalnya, atau ada orang yang akan mengkonfirmasi keputusan yang saya ambil itu gitu. Nah, mungkin seperti itu. Di samping itu juga mungkin kita bisa juga punya komunitas di mana teman-teman kita bisa memberikan dukungan, doa, bisa bersama-sama bergumul untuk mengambil keputusan itu, sehingga ya satu hal tentu yang kita inginkan bahwa kita tidak salah dalam mengambil keputusan-keputusan penting di dalam kehidupan kita. Mungkin seperti luar biasa itu. Ya. Jadi ya kembali lagi tentunya di masa sekarang tanda petik gitu ya, Tuhan ya masih bisa, saya percaya sih Tuhan masih bisa berbicara pribadi kepada kita kok ya, ketika mungkin kita harus berpindah dari sebuah musim ke musim yang lain, dari sebuah pekerjaan ke pekerjaan yang lain dan lain sebagainya gitu. Tapi ya kembali lagi kita pun punya Alkitab yang sudah tertulis, yang kita baca setiap hari untuk kita renungkan, sehingga dari situlah kita akan mengerti hikmat, akan mengerti apa yang Tuhan mau gitu. Jadi kalau melihat Abraham sekali lagi kepentingannya ya bukan untuk dirinya gitu. Kalau bicara untuk dirinya mungkin Abraham kan kembali lagi udah zona nyaman kok ya. Tapi ketika ada sebuah pilihan di mana itu kemudian pilihan antara kehendak Tuhan ataupun kehendak dirinya, justru Abraham yaitu tunduk kepada apa yang Tuhan perintahkan, dan disitulah kita bisa melihat bahwa ketaatannya justru membawa dia menjadi pribadi yang menjadi berkat, menjadi pribadi yang dipakai Tuhan dengan luar biasa gitu ya. Tentunya hari ini juga tadi Koko udah sampaikan bahwa ketika Sobat Maestro juga mungkin sedang ada di sebuah persimpangan nih kok, atau ada di sebuah pilihan seperti Abraham gitu ya.
ya kembali lagi kita tanya kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, kita seperti ini Abraham juga mendirikan mezbah gitu sebagai bentuk bagaimana dia belajar untuk menyerahkan diri kepada Tuhan. Juga tidak lupa ada orang-orang sekitar kita juga kok ya yang bisa kita ajak sharing atau mungkin minta konfirmasi dari mereka gitu. Ini pun menjadi cara Tuhan juga ya. Seperti saya pribadi tadi, ada orang-orang yang memberikan konfirmasi sehingga keputusan kita ya bukan berdasarkan apa yang kita mau, tapi sesungguhnya apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita gitu. Oke, mungkin ada pesan berikutnya kok untuk Sobat Maestro yang lagi galau-galau nih dalam memutuskan sesuatu kok. Ya baik, mungkin dalam hal ini kita diingatkan ya bahwa tanpa ketaatan itu nggak mungkin kita beriman, atau dengan kata lain bahwa iman kita itu tidak lepas dari unsur ketaatan kepada firman Tuhan. Jadi ya kalau saat ini Sobat Maestro bergumul untuk menghadapi suatu hal, biarlah belajar untuk taat gitu ya. Ketika Tuhan memerintahkan kita untuk melakukan suatu, percayalah bahwa Tuhan pasti punya rencana yang terbaik, walaupun mungkin kita belum melihatnya sekarang. Tapi ketika kita belajar untuk taat, saya percaya pada saatnya nanti Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ya, amin. Puji Tuhan. Itu aja. Makanya memang progres itu kok hanya akan terjadi ketika kita bersedia menjalani setiap proses tanpa protes. Ini seperti Abraham ya, tanpa protes, tanpa dia mengeluh, tapi dia lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan dan hidupnya pun mengalami progres. Nah, oke kok karena waktu mungkin, tapi ini akan lebih menarik lagi di pertemuan berikutnya. Kita akan ngobrol lagi nih kok, melanjutkan sharing tentang Abraham ini. Sebelumnya mungkin sebelum kita tutup, saya rindu kita akan berdoa untuk seluruh Sobat Maestro yang sedang mendengarkan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sharing pada hari ini. Tuhan, kami kembali belajar dari tokoh Abraham, tokoh Bapak orang beriman ini Tuhan, di mana babak pertama dalam kehidupannya ada sebuah keputusan yang tidak mudah untuk dia ambil, antara mengikuti kehendak-Mu atau kehendak dirinya Tuhan. Tapi kami belajar bahwa Abraham kemudian mengikuti atau memutuskan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan dia pun akhirnya mengalami sebuah kehidupan yang Tuhan pakai, sebuah kehidupan yang benar-benar menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Biarlah pada hari ini juga kami rindu berdoa untuk Sobat Maestro dimanapun berada, yang saat ini mungkin sedang mengalami sebuah pilihan-pilihan atau harus memutuskan sesuatu dalam kehidupannya Tuhan, baik dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam hal apapun. Mari hambamu juga kami semua berdoa untuk Sobat Maestro dimanapun berada, supaya mereka boleh memutuskan sekali lagi Tuhan semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami berdoa seluruh Sobat Maestro Tuhan boleh mengalami rencana Tuhan, boleh mengalami rancangan Tuhan yang indah, sehingga setiap keputusan ini benar-benar berasal daripada Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami menyerahkan untuk hari ini ke dalam tangan-Mu, dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Podcast Sukabawa by Gereja Isa Al-Masih Malaer yang berlokasi di Jalan Malaer 1 nomor 15. Untuk informasi ibadah, pelayanan, dan komsel, dapat menghubungi Sekretariat Gereja Isa Al-Masih Malaer di nomor 0821 1965 9019. Tuhan Yesus memberkati.